Halo semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya mau bikin lagi video tentang mengelola keuangan pendapatan harian buruh gitu. Kisaran harganya itu 60.000 per hari. Jadi ini untuk kayak seperti dibayarkannya itu setiap harinya tuh 60.000 seperti itu ya. Dan begini contohnya dan begini caranya. Ya di sini saya udah nulis pendapatan satu hari kan 60.000 untuk 3 orang anggota keluarga, dan di sini saya seumpamain aja, dan ini request dari salah satu subscriber gitu. Jadi di sini saya tulis aja gimana sih caranya buat mengelola gaji harian, kisaran harganya itu 60.000. Jadi kita tulis aja pendapatan satu hari kan 60.000. Terus di hari pertama, nah di hari pertama itu pendapatannya 60.000, terus dikurangin masaknya cukup 30.000 aja, terus jajan anak. Nah di sini anaknya itu suka banget jajan, jadi hobi banget, jadi harus ada budget khusus. Di sini cukup budgetnya itu 10.000 untuk satu hari gitu ya. Nah ini sisanya udah ketahuan ya, 60.000 dikurangi 30.000 dikurangi 10.000, hasil totalannya itu 20.000. Nah ini 20.000 untuk apa, nanti saya skip dulu, mau saya jelasin. Sekarang saya mau jelasin untuk masaknya, kan tadi ada budget 30.000. Nah ini untuk apa aja sih, dapat apa aja sih dengan 30.000 rupiah. Nah di sini udah saya tulisin, dapat ayam setengah kilo tuh dapat ya 15.000, sayur 10.000, sama bumbu 5.000. Itu pun udah banyak kok, cukup dan cukup untuk 3 orang anggota keluarga gitu dalam satu hari ya. Nah, kemudian sekarang saya mau jelasin bagian yang jajan anak. Jadi di sini saya tulis aja untuk jajan anak, kan tadi udah dibajetin tuh. Satu hari itu 10.000 rupiah. Jadi kalau misalnya anaknya doyan jajan, ya udah budgetinnya jangan banyak-banyak, cukup 10.000 aja per hari. Itu pun kita harus bisa kontrol ya, beli apaan aja seperti itu. Terus ditargetin aja untuk pagi, siang, sore, sama malamnya tuh bisa aja misal 2.000, jadi bisa ada ada bagian-bagiannya gitu, nggak sekali habis kayak gitu ya. Nah terus kalau bisa beli si anak tuh harus paham gitu, dan kita juga harus lebih pendekatan lagi sama anak, gimana caranya biar nggak doyan jajan terus seperti itu. Emang si anak-anak tuh identik banget sama doyan jajan ya, nggak bisa ditutup-tutupin, tapi kita juga harus bisa mengkontrol gitu, jadi biar nggak kebablasan beli apa seperti itu. Tapi sih menurut saya lebih baik kayak bikin cemilan aja di rumah yang favorit gitu. Terus kalau enggak misalnya kita ajarin aja anak itu untuk nabung seperti itu. Misalnya kan budgetnya itu 10.000 dalam satu hari, yang 5.000-nya itu untuk jajan, yang 5.000-nya itu untuk disimpan, untuk nabung kayak gitu. Jadi kalau misalnya sesekali pengen beli apa kayak mainan, nanti bisa diambil dari tabungan itu, seperti itu ya yang saya jelasin. Jadi ajarin untuk nabung, intinya sih seperti itu. Pokoknya sebenarnya sih kalau kita ajarin seperti itu, biasanya sih anak tuh lebih bisa mengerti, tapi pelan-pelan aja, nggak usah langsung atau gimana seperti itu ya.
Tadi udah saya jelasin ya tentang uang jajan anak. Nah, di sini saya jelasin sisa uang yang pendapatan per hari itu kan 20.000. Nah, di sini saya mau jelasin 20.000 itu untuk apa sih? Nah, 20.000 itu otomatis sisa dari hasil uang belanja, uang masak sama uang jajan anak itu. Sisanya kan 20.000. Nah, dikali 30.000 hari kerja gitu dalam sebulan ya. Jadi totalannya itu 600.000 rupiah. Nah, 600.000 ini untuk apa sih? Nah, di sini saya mau jelasin kembali ya. Nah, yang 600.000 itu untuk apa sih? Nah, ini dia saya mau jelasin, bisa untuk belanja bulanan atau bisa untuk bayar pengeluaran tiap bulan. Contohnya kayak listrik, kayak kalau misalnya ada yang masih PDAM ya udah pakai bayar PDAM seperti itu. Terus bisa juga buat belanja bulanan tapi dalam versi yang hemat banget gitu ya. Di sini juga udah saya tulisin untuk listrik, kuota, iuran kayak iuran warga gitu. Biasanya kan suka ada iuran-iuran ya. Untuk gas galon itu juga udah termasuk kayak pengeluaran bulanan juga. Terus jangan lupa sedekah juga dicantumkan. Nah, yang terakhir belanja bulanan seperti itu. Nah, untuk belanja bulanan nanti saya jelasin juga untuk beli apanya. Nah, di sini langsung aja saya mau budgetin. Nah, kalau untuk listrik 100.000 rupiah karena emang mungkin karena kan versinya versi ini ya, versi apa namanya, hemat. Jadi sebisa mungkin harus bisa menghemat seperti itu. Nah, untuk penggunaan kuota atau internet cukup 50.000 aja dan iurannya itu 10.000, gasnya 50.000, galonnya 30.000, untuk sedekah 50.000. Bisa juga ditambahin ya. Terus kalau untuk sedekah sih sebisa mungkin harus dan wajib kalau bisa lebih kayak gitu. Terus untuk belanja bulanannya 200.000 rupiah. Nah, ini mau saya totalin. Kalau misalnya untuk belanja bulanan 200.000 tuh udah cukup banget. Sebisa mungkin kita harus bisa memilah-milih untuk beli apanya, tapi dalam porsi yang hemat. Seperti misalnya kalau sabun-sabun gitu ya udah belinya yang rancengan aja biar lebih banyak dan hemat juga gitu. Maksudnya biar dapatnya banyak gitu ya. Nah, di sini udah saya totalin, totalnya itu 490.000 dan budget bulanannya kan 600.000. Jadi tinggal dikurangin aja 490.000. Hasil sisanya adalah 110.000. Nah, 110.000 ini untuk apa sih? Bisa untuk simpanan, bisa untuk nabung, atau bisa untuk uang jaga-jaga. Jadi dengan budget 600.000 rupiah dari pendapatan per hari, kita masih setelah dibayarkan pengeluaran atau kebutuhan bulanan atau kewajiban bayar apa seperti itu, kita masih bisa sisa kok. Lumayan banyak juga, sisanya itu 110.000 gitu ya. Nah, terus di sini juga saya contohkan, ini kan request dari salah satu subscriber gitu. Nah, di sini ceritanya yang suaminya itu masih punya kerjaan sampingan gitu, tapi pendapatannya itu nggak tentu gitu, kadang ada kadang enggak. Jadinya istilahnya kayak musiman gitu ya. Jadi kadang ada kadang enggak, sekarang ada besok enggak ada, seperti itu. Di sini saya mau langsung udah saya tulis. Jadi di sini saya contohkan aja per 1 minggu sekali itu pendapatannya itu 1 minggunya itu 200.000, berarti dikalikan dalam 1 bulan itu otomatis 800.000 kan. Nah, uang 800.000 800.000 ini bisa untuk kebutuhan sehari-hari,
tapi suami yang pegang kan. Itu pun kalau dikumpulkan ya, tapi kalau misalnya mau dipakai setiap minggu ya bisa juga sih. Jadi tergantung kitanya kebutuhannya mau yang dipakainya itu per minggu atau per bulan seperti itu. Nah di sini bundanya ini atau salah satu subscriber saya ini bilang sih pendapatan yang suaminya pegang, yang suaminya itu dia sendiri gitu yang pegang, tapi kalau misalnya dia punya butuh apa-apa, kalau perlu apa-apa tinggal minta aja seperti itu sih nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Yang penting intinya komunikasi aja gitu, saling komunikasi, saling percaya aja seperti itu. Jadi di sini saya mau tulis juga intinya, walaupun pendapatan masih harian tapi nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa belanja bulanan, masih bisa bayar kewajiban setiap bulannya. Terus masih bisa memenuhi itu, bisa dibilang sehari-hari itu sih yang paling penting ya. Karena emang ya udah gitu, takutnya misalnya anak sakit, takutnya ada keluarga sakit, saudara sakit seperti itu ya. Jadi harus ada simpenan atau uang. Paling penting lagi utamakan kewajiban dan keperluan rumah daripada kita harus mengutamakan keinginan ya. Jadi keinginan itu sebisa mungkin harus di skip dulu, karena emang harus melihat budgetnya dulu. Kalau misalnya budgetnya ada, boleh deh kita bisa beli apa seperti itu, atau misalnya pengen me time atau pengen jajan. Tapi kalau misalnya budgetnya masih minim atau masih pas-pasan seperti itu, ya udah kita skip aja dulu. Seperti ini intinya ya teman-teman, mudah-mudahan misalnya masih ada sisa budget budget, ya udah deh ditabung aja dulu seperti itu ya. Dari saya baca dari paling atas lagi, di sini saya tulis mengelola keuangan pendapatan harian buruh 60.000 per hari. Jadi ini dibayarkan atau dapatnya itu 60.000 dalam satu harinya. Nah di sini saya tulis pendapatan satu harinya itu 60.000. Ini contohnya untuk 3 orang anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak gitu. Anaknya udah lumayan besar sih, sekitar mungkin 4 tahunan lah di sini saya contohkan ya. Nah, gimana cara mengelola 60.000 ini? Jadi sebisa mungkin untuk masak, untuk makan, untuk jajan anak dan kebutuhan lainnya, gimana sih cara mengelolanya? Nah, di sini saya mau jelasin ya. Saya tulis aja dulu di hari pertama. Nah, ini hari pertama itu kan misalnya dapatnya itu 60.000. Nah, kita harus pinter-pinter nih. Untuk masak itu 30.000, untuk jajan anak. Nah, kebetulan ini di sini anaknya itu doyan jajan banget, jadinya budgetin aja sehari 10.000. Nah, nanti mau saya rinciin juga ya semuanya tentang masak sama uang jajan anak seperti itu. Tapi di sini saya satu persatu dulu aja saya jelasinnya. Nah, ini hari pertama kan 60.000, untuk masak 30.000, terus jajan anak 10.000, otomatis sisanya itu tinggal 20.000. Nah, yang 20.000 ini saya skip dulu ya, saya simpen dulu 20.000 gitu. Pokoknya saya skip dulu. Nah, kemudian di sini saya mau jelasin untuk masak budget 30.000 itu dapat apa aja sih. Nah, di sini saya mau jelasin ayam setengah kilo itu dapat kok 15.000, terus sayur juga 10.000, itu udah banyak banget. Terus sama bumbu-bumbu cukup 5.000 aja udah banyak kok gitu. Jadi sepintar-pintar kita aja menunya apa aja, yang penting cukup gitu. Dalam 30.000 itu harus bisa dapat ayam, sayuran sama bumbu juga. Nah, di sini saya mau jelasin tentang jajan anak. Nah, di sini jajan anak 10.000 itu dibagi aja gitu, pagi misalnya 2.000, siang 2.000, sore 2.000, dan malam 2.000. Jadinya nggak terus-terusan habis, misalnya pagi-pagi habis 10.000 kayak gitu. Jadi ada jeda waktunya lah seperti itu ya. Jadi kita juga sebagai ibu harus bisa bisa
mau apa namanya, kasih pemahaman aja buat untuk anaknya seperti itu. Nah di sini kalau bisa harus lebih pendekatan sama anak agar bisa mengurangi jajan, atau bisa bikin cemilan di rumah, misalnya cemilan kesukaan anak-anak bisa juga, misalnya bikin apa gitu, itu bisa lebih hemat ya. Nah terus ajari anak untuk menabung. Contoh misalnya kan budgetnya itu satu hari itu 10.000, jadi yang 5.000 untuk nabung, yang 5.000 itu untuk jajan. Jadi ajari anak untuk menabung deh, intinya seperti itu. Kalau misalnya eh, anak-anak minta mainan atau gimana itu lain lagi ya, itu beda hal lagi. Eh, di sini saya cuma jelasin tentang uang jajan untuk anak itu, untuk anak-anak yang doyan banget jajan seperti itu. Nah sekarang kembali lagi, yang untuk uang jajan udah selesai ya, udah saya jelasin. Terus yang sisa uang tadi yang 20.000 ini di sini saya tulis sisa uang per hari 20.000 dikali 30 hari dong, otomatis jadi hasilnya itu 600.000. Nah 600.000 ini untuk apa? Nah di sini saya mau tulis aja bisa untuk belanja bulanan dan lain-lain. Itu justru lebih, maksudnya penggunaannya itu harus lebih hemat karena budgetnya itu hanya 600.000 seperti itu. Nah di sini saya udah tulisin untuk listrik, kuota, iuran, galon, gas, sedekah, sama belanja bulanan. Untuk listrik 100.000 aja, misalnya penggunaan listriknya hemat banget kan, jadi cukup 100.000 aja. Terus kuotanya 50.000 karena emang budgetnya hanya segini, jadi penggunaan kuota juga harus sedikit ya. Jadi diminimalisa, pokoknya pokoknya jangan banyak-banyak deh, sedikit aja seperti itu ya. Iuran 10.000, gasnya 50.000, galonnya 30.000, sedekah 50.000, dan belanja bulanan 200.000. Nah untuk belanja bulanan ini bisa sabun cuci piring, deterjen, pasta gigi, pokoknya dan lain sebagainya, banyak banget. Pokoknya budgetnya kurang lebih 200.000 aja seperti itu. Nah ini semuanya totalin aja, dan hasil totalnya 490.000. Ini ya totalnya 490.000 ya. Nah totalnya kan udah ketahuan tuh 490.000. Terus tadi kan budgetnya 600.000 dikurangin 490, sisanya itu 110.000. Nah ini bisa untuk simpanan, bisa untuk nabung, bisa untuk uang jaga-jaga. Pokoknya kalau misalnya kurang apa bisa diambil dari sini ya. Nah ini udah saya jelasin semuanya, udah saya rinciin juga. Nah di sini ternyata suaminya itu misalnya ini kan request dari bunda, nanti saya tulis ya di sini, saya takut salah namanya. Ini requestan atau pertanyaan dari bunda, nanti saya tulis di bawah sini namanya, takut salah juga. Nah di sini ternyata Pak Su atau suaminya itu punya kerjaan sampingan selain jadi buruh gitu. Jadi ada sampingan kerjaan tapi pendapatannya itu nggak tentu. Nah di sini saya tulis contohnya aja, misalnya per minggu per 1 minggu sekali aja, 1 minggunya itu 200.000, berarti dikalikan dalam 1 bulan adalah 800.000 ya. Nah uang yang 800.000 itu bisa untuk kebutuhan sehari-hari atau pegangan suami deh gitu ya. Nah itu pun kalau dikumpulkan, tapi kalau misalnya mau dipakai setiap minggu itu bisa aja sih. Kalau misalnya setiap minggunya kan dapatnya 200.000, ya udah misalnya mau dipakai setiap minggu bisa juga gitu, kalau misalnya untuk uang apa gitu ya. Nah terus di sini bundanya bilang pendapatan tambahan suami itu hanya suami yang pegang, jadi tapi itu nggak apa-apa sih. Jadi setiap perlu atau butuh sesuatu tinggal minta ke suami, itu juga bisa juga, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kayak anak sakit tiba-tiba ada misalnya kondangan seperti itu ya, biasanya budgetnya itu ada khusus gitu. Tapi misalnya bundanya ini, si istrinya ini nggak pegang sama sekali tapi suaminya pegang, nggak apa-apa sih. Yang penting komunikasi aja seperti itu ya.
Terus itu bisa untuk uang jaga-jaga juga, iya sih. Pokoknya uang yang ini bisa untuk jaga-jaga, untuk pegangan, untuk jaga-jaga, untuk simpanan juga. Yang penting dari uang yang harian itu kita udah bisa kumpulin dalam 1 bulan kan 600.000, jadi udah bisa belanja atau bayar-bayar eh, bayar-bayar listrik seperti itu ya. Nah, di sini saya mau bilang lagi, pokoknya intinya walaupun pendapatan harian atau gaji buruh, jadi harus tetap berhemat gitu. Pokoknya utamakan kewajiban dan kebutuhan sehari-hari ya, daripada keinginan, itu yang paling penting. Dan emang benar sih, jadi yang paling penting kebutuhan dulu sama kewajiban, nah baru keinginan. Nah itu pun kalau misalnya keinginan itu ada budgetnya khusus, kalau misalnya belum ada ya udah di skip aja dulu, seperti itu sih. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan maaf banget kalau misalnya ada beberapa totalan di sini seperti kemarin-kemarin ada yang salah saya totalin, mohon maaf banget karena emang kadang saya nulis-nulis aja gitu ya, tanpa dilihat lagi, tanpa diperiksa lagi. Terus buat teman-teman semua juga makasih banget untuk koreksinya, untuk masukannya, untuk sarannya, makasih banget. Di sini juga saya hanya belajar, hanya berbagi cerita, berbagi ilmu juga. Saya juga benar-benar belajar kok kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat semuanya. Mudah-mudahan bisa dimengerti juga. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.